wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, di pagi hari ini Allah masih menganugerahkan karunia nikmat, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas, melaksanakan berbagai hajat kita, termasuk tentu kita masih bisa hadir melaksanakan kewajiban rutinitas kita. Mudah-mudahan tentu ini semua menjadi pengundang dari hadirnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarus kita di kajian Tajridus Sharih Sahih Bukhari bab Jumat. Hadis selanjutnya masih berbicara tentang mandi di hari Jumat. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, hadis diterima dari sahabat Salman Al-Farisi. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a, lalu dia membersihkan ketika mandi itu sesuai dengan istata'a, kemampuannya, min tuhrin, dari kebersihan, wa yaddahinu min duhnihi, dan dia memakai minyak rambut, au yamasu min tibin, atau dia mengenakan tib, memakai wangian, parfum. Tsumma yakhruj, kemudian dia keluar dari rumah, melangkah mau ke masjid. Fala yufarriqu bainasnain, datang ke masjid dia tidak memisahkan bainasnaini, di antara dua orang. Nampak namanya tajingrai kan katanya. Bainasnaini, di antara dua orang. Summa yusalli ma kutibalah, kemudian dia sholat sekemampuannya, yang kita kenal dengan istilah sholat intidhar. Summa yunsit, kemudian dia diam. Idza takallamal imam, ketika imam berbicara, ketika imam khutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, tiada lain bakal jadi maghfirah ma bainahu, di antara Jumat ini, wa bainal jum'atil ukhra, sampai Jumat yang akan datang, sampai Jumat yang lainnya. Satu lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kilala, orang-orang bertanya kepada beliau. Zakarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, iktasilu yaumal jumu'ah, mandilah kalian pada hari Jumat. Waksilu ru'usakum, dan basahilah, keramaslah kepala-kepala kalian. Wa illam takunu junuban, walaupun kalian tidak sedang junub. Wa asibu minti, dan pakailah, gunakanlah dari parfum atau wangi-wangian. Faqala,
Kemudian orang-orang bertanya kepada beliau, kepada Ibnu Abbas. Kata beliau, Ibnu Abbas, amal ghuslu fana'am. Adapun urusan mandi, na'am. Aku jawab, ya, betul. Mandi pada hari Jumat itu wajib. Wa amatibu, adapun memakai tib, memakai wangi-wangian atau parfum, pala adri, aku lupa lagi. Tuh. Itu mungkin Bapak Ibu kedua hadis ini mudah-mudahan bisa kita tangkap matan dari kedua hadis ini yang pada kontennya kedua-duanya masih menjelaskan apa yang kita bicarakan di minggu sebelumnya. Masih membicarakan tentang hukum mandi pada hari Jumat. Hukum mandi pada hari Jumat. Di sini dengan redaksi yang lain, tetapi secara istinbat masih kita istinbatkan dengan hadis yang minggu sebelumnya. Cuma di sini lebih ke arah fadilah bahasa kita, kebaikan apa yang Allah janjikan di hari Jumat ini. Rasul menyatakan yang pertama, seseorang mandi pada hari Jumat. Mandinya di sini berbeda sampai dijelaskan dengan kalimat tohara yutahiru wa yatatoharu mastato'a. Kemudian dia bersuci, membersihkan. Jadi mandi nanti betul-betul sanes ukur mandi apa Pak? Sanes ngarungkul mandi wayatatoharu mastato'a, sekemampuannya. Apa Pak maksud sekemampuannya? Dari segi finansial, aduh tadi mana tegaduh sabun ibak merek. Naon harum teh Pak? Bu, sabun ibak anu harum naon namina? Kalimah istato'a dari segi medianya mangga bade kunaon? Iya sampai mudah daunan ge kayaknya kaci pahitan banyak. Apalagi upami orang ngemutan apa ya? Indonesia pernah punya sejarah ketika menyikapi mau datang Ramadan teh kan subhanallah banyak ibakna ge kada? Apa? Naon Pak kok disebutna teh? Upami bade mayunan sasi saum teh? Kuramas ya? Kuramas. Padahal kan namina kuramas naon? Ibad? Da urang mah ranaosan tos sadidinten kieu. Namun panjeutan kapungkur mah asbabul wurudna wallahu a'lam. Dugikeun ka kunaon tina bekas pare teh, Bu. Eta kan bakating panjeutan banyak. Bakating teu aya media pembersih. Sanes masalah nganggo mayangna atanapi sesa tina parena kan gitu kan banyak. Memakai media untuk mandi ini mas tatoa kemampuannya kapungkur mah sampai saurna walau alam upami bade gosok wawas ge neangan heula tanya talawengkar teras di ayeuna masih kena gitu mas tatoa mangga ayeuna bade ku merek naon gitu kan pilih nyebatkeun merek pilih kan namanya mangga gitu kan. Kemudian yang kedua yang ada di tubuhnya kan maslahato'a. Ditakdirkan ada anggota tubuh kita yang tidak diperbolehkan atau madzorot kalau kena air. Misalkan di tangan ada luka, kalau luka bakar, kalau kena air justru akan lebih. Aduh, makanya mandi Jumat teh wajib. Bla bla sampai gini-gini. Maslahato'a. Istatoa'nya gimana gitu. Yang jelas kemaslahatan itu tetap harus menjadikan skala prioritas kita. Cekape panjang pas pandangan mah nyana cai terus dikepretkeun terus diusapkeun. Termasuk dalam wudu kan dipertas gitu banyak. Mungkin pami gaduh luka ras sesah Pak bade pami kacaya deui bade garing teh. Ah tos pas sampean mah teu kedah di pagsilu gitu, pamsaku we panjang. Cekap diusap. Mas tato'a apa? Ibakna teh.
Wa yadidu min dahnihi aw yamassu min tib. Dia pakai minyak rambut pas atau sibak teh. Bu pernah disayogikeun teh. Seperangkat alat sholat, alat mandi itu harus betul-betul, terutama hari Jumat. Minyak rambut, ulah dugikeun ngake minyak rambut. Ya musuh minting. Tadi parfum. Kemarin juga telah kita singgung bersama termasuk parfum. Ya di antaranya parfum atau minyak wangi yang menjadikan orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman dengan menghirup atau mencium. Artinya berbicara merek atau jenisnya juga urep tadi tanya. Da urep orang Indonesia mah minyak parfumna teh iya anu carocokna teh. Ya itu pengen teh. Ternyata di Indonesia mah ternyata jamaah Masjid Al-Masyarul Haram mah nganggo minyak nyong-nyong ge. Enggak, itu mah yang gitu kan, Pak. Cuma jangan sampai ketika dipakai orang yang di sekitar tidak khusyuk, Pak. Karena menahan sanes wangi deui gitu kan, bukan menyegarkan tapi menyenangkan gitu kan. Itu. Ya, minyak wangi atau parfum juga sewajarnya, gitu kan. Jangan sampai mentang-mentang hari Jumat bikin dikucurkeun di kemana? Itu kan tetap saja sewajarnya. Kemudian dia pergi ke masjid. Apalagi kalau kita baca di hadis yang kemarin 5 jam sebelum tank. Kan terus di Jumat kemarin di Cobian. Kurang nyana kan kemana kemarin coba? Masih anu terakhir? Masih anu telur, Pak? Kan itu kemarin umpamanya kontak 5 jam sebelum bel berbunyi kan, Pak ya? Kemudian dia pergi ke masjid. Setelah itu masuk ke masjid, Pak, tong hilap baca doa. Ada pilih lepat, pilih pahili, doanya sanes bismika, tapi apa, Pak? Doa masuk masjid itu? Allahumma ahli abwaba pilih gitu. Besok ayah gini kan hadis masjid ini talibra. Jangan-jangan salah doa dati. Tuh. Baca doa, kemudian pala yufarriq, farraqo yufarriqu, tidak memisahkan, tenyingraikan bainasna ini di antara dua orang. Di sini juga, Pak. Di sini yang harus dipahamkan kepada jamaah manajemen salat pada dasarnya manajemen saf. Karena di beberapa masjid masih ada, Pak, manajemen saf juga masih belum rapi. Masih ada yang epos. Yang dia cari itu posisi yang aduh da abi mah rawas bari nyaran deh. Dongkapna mah kahiji, tapi kalau itu kan walam yufarriq ini juga menjadi barometer, Pak. Tidak melangkahi pundak. Walaupun paroko di sini mereka tenyingrai kan gitu kan. Makanya di beberapa masjid, karena biasanya kalau di beberapa masjid kan kalau khotib suka datang telat, sementara khotib mah mana mungkin harus duduk di belakang kan. Suka dijadikan atau dibikinkan jalan khusus kan kalau khotib kan. Karena ini untuk menghindari ini, wala yufarriq, tidak boleh. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam masjid. Tidak boleh nyingraikan, bahkan dalam riwayat yang lain ada kan, nah Rasulullah SAW Rasul melarang, bahasanya melarang, Pak, dari pengumuman. Nanti beberapa suka ada banyak pengumuman ya, Pak. Biasanya diumumkan kan. Khotib hari ini Bapak Anu, alhamdulillah pas hadir, kenceleng, itu nggak boleh kan? Rasul melarang. Kenging menuju Jumatan maca Al-Quran, Pak. Kenging menuju Jumatan maca Al-Quran, kenging. Walaupun tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan, tetapi yang utama yang dicontohkan sholat banyak.
Tidak boleh itu baca Al-Quran dikeraskan. Atau Nabi ngawas napa supaya buletin-buletin gitu. Maka di buletin-buletin kan suka ada tulisan di bawahnya. Apa isinya biasanya Pak? Peringatan dari yang menyediakan buletin. Tidak dibaca. Nusayana mas saat khotib berkhutbah unggul. Nalika di masjid teh kudu diaos. Dan yang dianjurkan ketika masuk ke masjid apa? Yang kedua tadi salat. Setelah tidak menyingiraikan tadi, misalkan kemudian dia salat. Hatta, kalimat hatta itu kan finish sampai kapan salatnya? Sehingga atau sampai imam naik ke mimbar. Jadi tidak ada kesempatan untuk baca Al-Quran. Rupina Pak, baca Al-Quran atau Nabi baca buletin mah daripada. Kan daripada dijawab ya. Komo ieu mah nu maca Al-Qur'an lagi langsung sanes jalmi. Wallahualam bapak-bapak tingkat kehusuanna levelna tos di level tinggi. Abi mah nyari apa? Upami nuju salat intidor terus nguping baca Al-Qur'an sok hebat. Duka teh Bapak. Gitu. Makanya ini dilarang gitu. Urang ge tiasa baca Al-Qur'an teh upami baca Al-Qur'anna teu digerenengkeun namanya naon teu digerenengkeun teh ya dalam hati aja baca Al-Qur'an. Namun kesannya itu teh baca Al-Qur'an wae anu nilai ibadah gitu teh di Jumatan mah kesanna teh daripada da perintah tegasna mah apa? Salat. Yang tidak terukur itu tadi upami ti jam 8 teh mah urang tos ka masjid berarti salatnya sabaraha rakaat? Mau mungkin 2 rakaat hanya dan dibaca lagi. Punten sanes sumudon dibaca lagi pasti surat. Itu bakal menghasilkan ratusan rakaat teman-teman. Nah itu. Setelah itu sumayun situ kemudian dia diam. Kemudian dia diam. Sejak kapan kita tidak boleh ngomong Pak? Idza takallamal imam, ketika khatib memulai. Hartosna upami khatib teu acan khutbah mah kengi ngobrol. Kengi ngobrol Pak? Teu nanaon ngobrol, mung nanaonan gitu kan sering kan gitu banyak. Artinya tidak menggugurkan nilai salatnya. Badai ngobrol mah mungkin ada kesempatan yang terbaik tadi. Bahkan baca Al-Qur'an saja daripada tadi Pak. Komodai ngobrol mah sanes daripada telebat daripada acan kan banyak. Baca Al-Qur'an saja daripada Pak. Dan tugas utama mah salat. Ketika kita salat anu teu urtos kan bahasana ge sakemampuhanna sanes sakahoyong Pak. Salat intidor teh dugi ka sakamampuhanna sanes sakahoyongna. Ari kahoyong mah biasana apa Pak? Standarnya. Kan kahoyong mah kadang-kadang hawa yang lebih dominan kan Pak? Sekemampuhanna berarti anu ka masjid mung salat intidor 2 rakaat teh tos rerempo tos naon Pak? Urang tadi disebut rerempo ahli tapi intidor mung walaupun di sini Pak kemampuan nilai mampunya itu iman kan Pak? Iman. Ini. Kemudian dia diam. Bahkan dalam riwayat yang lain bilang diam saja gitu banyak. Ngomong, cempet. Pakot lagauta kan banyak. Aya tetangga anu ribut wae, aya yang di samping kita ribut wae, ansip, diam kamu. Mung nyarios sakitu wae parantos sanes batal Jumatanna mah kaci sah. Namun lago apa bahasa lago teh Pak? Lago gitu kan? Gigit jari. Tidak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah. Simkuring atas ngiringan Jumat Pak di Masjid Agung Tasikmalaya. Saat sang khutbah teh sok aya nu khutbah ceramahnya gitu kan. Tapi ceramah sifatnya tentang halakoh duka. Emang berkelompok gitu banyak. Iya kan. Wah iya gitu kan. Itu subhanallah, itu yang harus disosialisasikan.
kecuali khotib. Khotib kenging nyarek Pak khotib. Betul-betul Pak. Di hari Jumat mah hak petok mutlak ada di khotib. Rasulullah pernah menegur ketika ada salah seorang sahabat yang masuk ring baik. Ketika Rasul sedang khutbah, kasiangan anjeunna. Rasul tos khutbah, anjeunna salib ngupingkeun ku Rasul kan ditegur Pak ya. Kum. Salat rakaatain. Berdiri, salat dulu 2 rakaat. Khotib punya paradigma, jamaah tadi makmum punya paradigma mendengarkan khotib khutbah kan hukumnya wajib. Sementara salat mah sunat kan banyak. Tapi ternyata itu sunat yang tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diabaikan. Tahiyatul masjid di hari Jumat mah dihukumi hukumnya apa Pak? Coba nu kaemu teh Pak upami urang kasiangan masih gaduh saf di masjid mah masih kaci salat upami di luar masjid. Sanes teh aya salat tahiyatul emper masjid. Berarti Rasul selaku khatib boleh menegur ketika terjadi merapihkan dulu saf ketika aya nu nyaran. Kan teh kenging punten. Kantos ngaos hadisna Pak upami nuju khutbah Jumat mah teu kenging nangkep tuur kan banyak calikna. Kumaha nangkep tuur teh Pak? Kan teh kenging teh. Teu kenging nangkep tuur upami urang nuju ceramah nu kieu mah. Kenging nangkep tuur kan? Angga eta bari nangkep tuur, bari nangkep. Di Jumatan kan ada aturan. Tidak boleh. Waktu khotib nyarek negur Pak di tukang aya nu calikna bari sila tutup. Yang kedua, Umar Ibnul Khattab juga pernah negur kepada seseorang yang kesiangan yang bernama Utsman. Tapi sanes Utsman bin Affan ya. Maka ketika itu Utsman menyatakan, "Aduh maaf, saya sibuk." Umar mah langsung negur Pak. Ketika beliau khutbah aya kasiangan ditegur ku Umar. Nah, ente kedatangan telat. Tos khutbah nemen. Maka kata Utsman, "Maaf, aku sibuk di kantor." Dia mah kantornya di ladang ya, Pak. Menuju ngembalakan. Aku sibuk. Sampai-sampai aku tidak sempat kembali dulu ke rumah untuk mandi. Maka Umar menjelaskan atau Umar mengingatkan bahwa mandi pada hari Jumat itu wajib. Tetapi di sini Pak, kategori wajib mandi pada hari Jumat tidak menggugurkan Jumat. Upami teu ibad dina dinten Jumat sanes batal Jumatna. Da buktina Umar tidak menyuruh ke orang itu untuk mandi dulu untuk pulang. Cuma oleh Umar diingatkan, ingat, apakah kamu tidak tahu Rasul menyatakan bahwa mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib. Tapi orang ini tetap tidak mandi, Pak. Maksudnya tetap menyelesaikan atau mengikuti Jumatan. Berarti walaupun hukum mandi pada hari Jumat wajib, ketika ditakdirkan tidak sempat atau tidak bisa mandi, bukan berarti Jumatnya tidak sah. Tetapi nilai wajib ini yang sudah nilai wajib atau hukum wajib mandi ini yang sudah diabaikan atau dilanggar. Dan buktinya tadi Umar seandainya ada keterkaitan dengan paket Jumatan, berarti Umar bakal nyuruh pulang lagi ke Utsman yang tadi telat tadi. Balik deui, mandi heula. Tidak menutup kemungkinan kalau itu semua terjadi di Antosa. Orang Arab atau para sahabat di zaman Rasul tarahe tangan waktos mah. Mangga ketika atos komat terus ka Rasul kantos anu naros gini Pak. Kantos ngaos riwayat tadi situ banyak. Komat terus dipandangkan Pak. Rasul bade ka payun aya nu naros. Betapa lamanya itu terjadi diskusi Pak, sampai-sampai para sahabat meriwayatkan ada sahabat anu tos ngeluh. Naon panjang ngeluh teh di kantor naon pami ngeluh. Kan gitu. Anu tos ngeluh Pak, tunggu. Tapi para sahabat tagan kemudian orang terjadi gitu Pak. Imam pada kapayun anu naros heula Pak di kantor. Lami cikumaha bakal jamaah bakal kumaha?
tong bujang-bujang terus nuju salat wae jamaah seru dehem. Eta teh dehem nuju salat indikator naon? Dasarnya serak-serak teh tapi tuh. Jadi termasuk mandi. Kalau dalam riwayat tadi disebutkan bahwasanya betul mandi pada hari Jumat itu wajib, tetapi wajib di sini tidak ada keterkaitan dengan sah atau tidaknya Jumatannya. Illa gufirolahu, jaminannya ini yang terakhir. Kalau di hadis yang lain mah tidak sampai watakalama kan? Summa salama, kemudian dia sholat berjamaah bersama imam, maka akan diampuni dosanya. Atau Jumatan ini bisa menjadi kafarah. Subhanallah Pak. Kalau bahasa orang Sunda maka cida, upami aya jamaah al-masyarul haram masih keneh mampir ka neraka. Mangga kiparat teh Pak aya nu harian, aya nu minggonan, aya nu tahunan. Kacida upami jamaah masyarul haram masih keneh mampir anu harian, as-salatu ila shalah kafaratun katanya. Dari waktu sholat, satu sholat ke sholat yang di duhur ke asar itu bisa jadi kifarat. Artinya amal kesalahan kita jeda antara duhur dengan asar itu bisa kifarat dengan sholat asar, asar dengan sholat maghrib, maghrib dengan sholat isya, isya dengan sholat subuh, subuh dengan sholat duhur. Belum yang mingguan. Setiap Jumat di sini. Ila Jumatul Ukhra Pak, sampai Jumat ya. Kemudian ada juga yang tahunan namanya Ar-Ramadan ila Ramadan kafarah. Satu Ramadan ke Ramadan lagi itu jadi. Makanya wajar sampai Rasul memberikan perumpamaan nusok salat mah bagaikan ya rumahnya di pinggir sungai yang airnya jernih, sehari dia mandi 5. Saur Rasul masih ayatnya gitu. Daki anu nempel kan gitu ya. Atau kumaha ibu-ibu anu teh Jumatan? Sami kayaknya kiparat kok. Ruganya ibu-ibu. Makanya wajar kata Rasul penghuni neraka yang paling banyak. Laras tadi sana. Penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan banyak. Tapi karena bukan faktor karena ini kan Pak. Perempuan banyak masuk neraka karena faktornya itu dengan suami kan ya yakurnal asyur. Artinya kalau toh suami ditakdir ibu-ibu juga sama dapat kafarah. Selama tadi ada ikhtiar, ada apa ya istilahnya apa? Ada peran serta nyayogikeun anggean kanggo carogi, nyayogikeun tadi minyak rambutna, nyarogikeun parfumna, nyayogikeun tuangeuna engke wih deui sami kata kafaratu. Kemudian yang kedua masih sama hadisnya dari Ibnu Abbas tentang mandi. Ibnu Abbas menjelaskan bla 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 tentang mandi. Setelah Rasul tiada, jamaah atau para sahabat yang lain bertanya kepada beliau, kepada Ibnu Abbas. Namun Ibnu Abbas menjawabnya tentang mandi na'am. Bahkan Ibnu Abbas sampai menjelaskan walam takunu junuban, walaupun kamu tidak junub, tidak sedang junub, mandi Jumat mah harus diposisikan seperti mandi junub. Tetapi urusan tip, urusan parfum la adri, aku lupa lagi. Urusan parfum mah saur Ibnu Abbas aku lupa lagi apakah Rasul memasukkan paket parfum juga ke wilayah seperangkat Jumat atau tidak. Hadis pernyataan Ibnu Abbas bukan berarti menyelisihi atau menyatakan tidak. Mungkin Ibnu Abbas nalika ditaros hilang dirinya nanya parfum teh kan. Cuma urusan mandi mah tegas, betul kan? Bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya adalah wajib. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tentang hadis lanjutan di kitab Jumat ini, di bab Jumat ini. Insyaallah bapak-bapak, terutama sini bapak-bapak sudah sangat paham, sudah sangat paham tentang kaifiah Jumat kita, supaya Jumat kita itu betul-betul bernilai
kafaratun, tadi jadi kifarat, hufiro, diampuni 1 minggu. Bahkan dalam hadis yang lain ada tambahan wa fadlu talati layar, 1 minggu ditambah 3 dinten. Itu kan subhanallah, seandainya kita semua mendapati ini semua setiap Jumat, insya Allah kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala hisaban yasir. Kita akan dihisab dengan hisaban yang sangat mudah sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik, i'anah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca, yang kita pelajari bersama menjadi tazkirah, ibrah dan ilman nafi'an bagi kita semua. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila mufiq wa yarulil islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.